Well, nothing much in here. Jadi kemungkinan potensi perkembangan positif dari segi berita maupun fundamental yang terjadi di akhir pekan terbawa hingga mungkin di awal pekan ini. Dan lebih tepatnya di pertengahan pekan kita akan mendapati FOMC minutes yang sebetulnya ini adalah sekedar ringkasan ataupun rangkuman dari pertemuan-pertemuan Fed yang pernah atau yang sudah terjadi di 1 bulan terakhir. Nah, kemungkinan potensi ini yang akan disoroti oleh para pelaku pasar, di mana kemungkinan potensinya memberikan sinyalmen ataupun petunjuk bahwasanya Fed di pertemuan Desember ada kemungkinan mereka akan melakukan hal yang memang sudah diduga-duga, yaitu terkait dengan kebijakan stimulus, pelonggaran, dan juga kebijakan moneter lainnya. Nah, ini tergambarkan dengan apa yang sempat disampaikan oleh Powell dalam ECB Forum di tanggal 11 November yang lalu. Lalu kemudian dengan pasca ditagihnya Fed oleh Menteri Keuangan untuk mengembalikan dana sisa, yaitu 455 billion yang kemungkinan tidak terpakai lalu kemudian expire di akhir tahun ini. Tapi Powell dan juga staff atau official dari Fed bergegas memberikan jawaban yang cukup telak, di mana mereka mengatakan seharusnya Departemen Keuangan tetap memberikan dukungan terkait dengan keadaan ekonomi yang sebetulnya belum pulih secara total. Dan di sini menandakan bahwasannya Fed memang ingin menggunakan dana tersebut secara maksimal dan sambil juga mengharapkan adanya bantuan stimulus fiskal, yang mana secara kebetulan pula di akhir pekan lalu bahwasanya Partai Demokrat dan juga Partai Republik yang duduk di Senat sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan menunda libur Thanksgiving untuk setidaknya membahas paket stimulus lanjutan. Dan saya perkirakan kali ini kita bukan bicara tentang angka, tapi kita bicara tentang keadaan darurat yang mana kemungkinan potensial sebelum akhir tahun 2020 mereka akan tetap mensahkan terkait dengan stimulus lanjutan atau stimulus terbaru. Lalu kemudian nantinya setelah inaugurasi dari Joe Biden di tanggal 20 Januari 2021, saya rasa barulah di situ kita akan melihat potensi pengajuan kembali untuk pakai stimulus yang jauh lebih besar. Nah, semuanya akan terangkum dan terlihat jelas di pertengahan pekan ini apakah agenda yang disebut-sebut dari sejak akhir pekan lalu membuka peluang untuk terjadinya pakai stimulus lanjutan apa tidak. Lalu kemudian harapan vaksin, dari beberapa catatan yang saya punya, kemungkinan juga adanya dari FDA atau dalam hal ini Badan POM Amerika yang meresmikan untuk penggunaan secara darurat, yaitu tentang Regeneron. Ini adalah obat yang digunakan oleh Donald Trump saat masa kampanye yang lalu, di mana dia sempat juga terkena atau terpapar positif COVID-19. Nah, dengan cepatnya Donald Trump pulih sehingga Regeneron kali ini disahkan ataupun diizinkan oleh FDA Amerika untuk digunakan secara darurat. Jadi kita akan lihat perkembangan lebih lanjut. Lalu kemudian terkait vaksin, Pfizer ataupun Moderna sedang mengupayakan untuk mengajukan izin dari FDA juga, lalu kemudian yang kemungkinan masih membutuhkan waktu sekitar beberapa minggu ke depan. Jadi jangan lupakan bahwa beberapa minggu ke depan mungkin akan sangat-sangat menarik untuk dinantikan. Tapi yang jelas untuk gold kali ini, kalau Anda lihat dari pergerakannya perlahan tapi pasti dia kembali terpantau ataupun rebound menjauhi zona support efektif ataupun support psikologis, di mana area tersebut berada di 1848, 1861, dan itu sudah pernah kita kupas di 1 pekan terakhir. Nah, kali ini kalau kita lihat area resisten juga masih tetap akan mengganggu zona 1882, 1884 atau bahkan 1894, itu menjadi area resisten yang menjadi area patokan kita. Apakah minggu ini kita akan menemukan 1900 kembali atau tidak? Semuanya bergantung dari areal-areal resisten tersebut. Technical View 23 November 2020. Irfan untuk Agrodana. DXY Outlook 23 November 2020 per jam 10:53 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai saat ini area penurunan persis dengan dugaan ataupun analisa kita dari sejak jauh-jauh hari ya. Sebetulnya dia sempat dituduh dengan doji candle ya. Jadi dia ternyata memang sempat mengalami rebound, lalu kemudian tidak berhasil konsisten dalam area reboundnya tersebut. Nah, di sini sebetulnya kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi bearish candle sebelumnya, lalu kemudian ditemani oleh doji candle seperti ini, harusnya memang hari ini akan terjadi rebound pula. Jadi ada hati-hati juga
ada kemungkinan potensinya dia akan menjadi bullish candle. Kurang lebih mirip seperti ini ya, kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Jadi dia akan doji, lalu kemudian pasca bearish berarti after that dia akan mengalami bullish candle. Tapi entah seberapa tinggi atau seberapa efektif. Lalu kemudian kalau misalkan kita lihat dari H4, arealnya masih tak bergeming seperti yang kemarin. Jadi saya tidak akan terlampau jauh untuk melihat areal resisten yang masih relatif sama. Areal garis kuning ini, areal trend line yang juga cukup efektif ya. Kemarin dia sempat spike, Anda bisa lihat di sini. Nah, lalu kemudian ditutup dengan bagian seperti ini. Dan Anda bisa juga lihat di sini dia tidak berhasil mendekati atau bahkan menembus areal garis kuning tersebut. Jadi kita asumsikan areal tekanan masih tetap layak untuk kita pertimbangkan. Terlebih kalau kita komposisikan areal penurunan ini lalu kemudian dengan areal konsisten untuk areal supportnya. Artinya kita dalam fase yang kemungkinan kita akan berhadapan dengan descending triangle. Jadi hati-hati di sini 1, 2 dan ini berarti ketiga kalinya ya. Apakah dia akan rebound terlebih dulu untuk setidaknya menutupi gap atau memang nanti dia akan lanjutkan tes areal support historical price ini adalah 92.14. Jadi kemungkinan potensinya kalau ini sampai dijebol maka kita akan lihat potensi kelanjutan penurunan dari areal yang seharusnya sudah terjadi beberapa pekan yang lalu, tapi tertunda ya. Lalu kemudian di grafika 1 saya sedikit merubah polanya. Kalau kemarin kita hampir mirip dengan apa yang terjadi di grafik 4, kali ini saya coba pindahkan areal garisnya karena dia sudah beberapa kali dilewati di tes ya, bahkan ditembus kemarin. Nah, sekarang saya ingin Anda fokus ada dua hal di sini. Kalau Anda lihat di sini secara garis besarnya mirip dengan tadi yang sempat dijelaskan di grafik 4, yaitu descending triangle. Dan small descending triangle-nya juga bisa terjadi di situ, tapi saya lebih menyoroti seperti ini. Kalau misalkan dilihat ini adalah swing high, swing low, kemudian ini swing high, ini swing low. Nah, saya jadi teringat apakah ini komposisinya mirip dengan head and shoulder apa tidak. Kalau ya, maka ini akan menjadi areal neckline yang sangat menentukan, 92.20 atau 92.19 ya. Lalu kemudian ada beberapa frase yang saya garisi ya. Jadi kemungkinan yang kemarin sempat mengalami rebound ataupun konsolidasi, tapi dia gagal untuk mengalami kelanjutan, lalu kemudian pagi ini langsung berada di luar area ini. Jadi ini sekedar retest ke resisten ya, resisten pun yang terdekat 92.30. Lalu kemudian nantinya di sini harap berhati-hati. Itulah sebabnya kenapa saya beri tanda lingkaran di sini akan ada potensi kemungkinan breakout pola. So, kalau ini terjadi, maka kemungkinan potensi pelemahan US dollar masih akan tetap berlanjut untuk beberapa waktu mendatang. Technical view 23 November 2020, gold jam 10:58 waktu Indonesia bagian barat, high 1875 atau 1875.80 dan low 1868.60. Dan running price 1873.30. Dan kalau kita lihat dari pergerakan yang kemarin, ya kita tinggal nantikan ya apakah ini sesuai dengan pola yang terakhir kita kupas apa tidak. Karena di video terakhir hari Kamis dan Jumat saya sempat mengingatkan, saya mencoba untuk melihat dari posisi wave terakhirnya di sini ya, wave terakhir di sini, di mana di sini adalah areal yang sempat terjadi penurunan karena Pfizer di tanggal 9 November, lalu kemudian dia rebound, lalu kemudian kemarin dihuni dengan bearish candle, perlawanan dengan ini ternyata, lalu kemudian ditutup dengan doji candle, dan bahkan kemarin ini relatif inverted hammer ya. Jadi kalau misalkan dilihat seperti ini harusnya sangat mendukung untuk pola double bottom, persis dengan apa yang kemarin kita kompas di hari Jumat ataupun di hari Kamis. Nah, kemudian areal kenaikan yang harap diwaspadai adalah 50% Fibonacci retracement ya. Ini masih tetap saya gunakan ya, karena memang arealnya Anda bisa lihat sendiri, dia bergeraknya tidak jauh dari areal-areal yang memang kita tandai dari Fibonacci retracement. Jadi 50% arealnya 1872.80, which is sampai sekarang dia masih mondar-mandir 1873, 1871, 1873 dan seterusnya ya. Bahkan tadi pagi sebetulnya pasca dia menyentuh 1875 itu dia sempat retest kembali di 1870. Nah, 1872.80 tentunya kalau misalkan dilihat dari komposisi candle ini tentu hari ini harusnya bullish ya. Tapi kita belum tahu karena mungkin saja ada perkembangan
perkembangan lebih lanjut terkait vaksin atau apapun, tapi yang jelas potensi dari paket stimulus yang kembali digaungkan akan kemungkinan potensinya mendorong sentimen pasar. Nah, di grafik weekly saya sedikit refleksikan apa yang sempat kita bahas kemarin juga, bahwasanya ini adalah saya asumsikan sebagai pullback, lalu kemudian sekarang kalau misalkan minggu ini akan sangat menentukan ya, karena nantinya kita akan bicara tentang candlestick di grafik monthly. Persis seperti awal bulan yang lalu, karena kemungkinan ini kalau misalkan terjadinya seperti ini lagi, otomatis confirm di awal bulan Desember ini akan mulai melanjutkan atau at least resume the rally. Di grafik keempatnya kurang lebih zona yang kemarin kita tandai, bahkan hari ini pun kita tetap tandai sebagai zona support yang efektif, di mana zona tersebut berada di 1848 hingga 1861. Lalu kemudian 1872 1874 resisten yang sampai saat ini harus ditembus karena memang dia masih nempel di 1875, kemudian 1882 1884 resisten kedua yang kemungkinan potensinya menjadi areal target kita. Sementara 1896 98 itu adalah areal resisten ketiga. Kita lihat ya seberapa kuat dia mendorongnya, sentimennya apakah berhasil terbentuk apa tidak. Nah, kemudian 1877 ini adalah penyangga. Jadi kalau misalkan dia ingin survive dan kemudian lanjutkan bullishnya, maka hari ini atau setidaknya sampai sore hari atau menjelang sesi Amerika, dia harus mulai muncul 1877 ini, lalu kemudian menempel atau mungkin berada di atasnya. Kalau sampai saat ini dia masih nempel di 1872 1874, itulah sebabnya areal high-nya masih terlampau ketat ya, 1875.80. Apapun bisa terjadi, bisa saja dia kembali retest ke area support ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga patut diwaspadinya seperti ini. Ini mirip ya, ini sebetulnya lebih kecil dari daily chartnya. Jadi kita asumsikan kalau yang ini saya abaikan, berarti dua bottom ini saya asumsikan sebagai satu bottom. Artinya ini adalah double bottom. Jadi kemungkinan potensi neckline-nya akan berada di kisaran 1894 1896. Jadi meskipun ini adalah double bottom yang terbentuk, maka dia harus melanjutkan dengan menembus zona neckline. Nah, sementara di grafik H1 kalau misalkan Anda lihat arealnya ya, kalau saya perkecil ya, ini mirip ya dengan yang kemarin, dia bertahap menjauhi areal tersebut. Lalu kemudian kalau kita tarik garis support jangka pendeknya seperti ini, dan inilah yang menyebabkan kenapa kami memberikan suggestion ataupun rekomendasi untuk hari ini melakukan buy di kisaran 1869 ataupun 1871.50. Target pertama 1877.00 dan target kedua saya rasa cukup di 1884.50 saja. Sementara areal stop loss berada di 1863.00. Untuk Anda yang menginginkan strategi medium term, perhatikan video-video yang lalu tentang areal-areal support yang efektif, termasuk juga bisa dilihat dari grafik keempat. Ya, ini adalah pamungkasnya 1848 1861 dan di daily chart pun masih sama. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk atur dana.